السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya yang mulia, yaitu di dalam surat Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulki alayka qawlan thaqila. Yang ingin saya jelaskan adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala pada Nabi dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup sekalian para Nabi dan Rasul, bahwa kenabian dan kerasulan bukanlah masalah yang ringan, tetapi satu masalah yang berat yang tidak sembarang orang dapat menerimanya, karena ini merupakan ketentuan dari Rabbul Alamin, siapa yang berhak menjadi Nabi dan Rasul. Allah katakan, inna sanulki alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu, menurunkan kepadamu qawlan thaqila, perkataan yang sangat berat. Wahyu dari Rabbul Alamin itu tidak sembarang orang dapat menerimanya, kecuali yang Allah telah persiapkan menjadi seorang Nabi dan Rasul. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, ketika turun wahyu kepada beliau di musim dingin, keluar keringat beliau, peluh beliau. Dalam hadis yang lain dikatakan, ketika beliau berada di kendaraannya, di ontaknya, turun wahyu, onta itu turun, perutnya menempel di tanah. Dalam hadis yang lain, ketika kaki Rasulullah berada di atas kaki sahabatnya, turun wahyu, itu sahabat Zaid, rasanya kaki ini akan pecah, retak, karena beratnya wahyu itu. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Karena kenabian dan kerasulan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentukan, dan dia mempunyai bukti yang kuat adanya mukjizat. Setiap nabi diberikan mukjizat, dan mukjizat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Dan beliau sebagai penutup sekalian para Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan kepada kita, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kamu, akan tetapi dia adalah seorang Rasul, Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Kalau kenabian telah ditutup, apalagi kerasulan.
Karena derajat kerasulan lebih tinggi dari derajat kenabian. Ini ayat yang sharih, yang tegas, yang merupakan akidah yang sangat besar bagi setiap muslim. Pembeda antara iman dan kufur, meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi, apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam dan bukan dari kalangan kaum muslimin. Tidak masuk dalam keluarga kaum muslimin. Kufur. Dan wajib bagi pemerintahan Islam, bagi negeri-negeri Islam, bagi penguasa Islam untuk memerangi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul dan diakui sebagai nabi dan rasul. Diperintah untuk bertobat sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar telah memerangi Musailamah Al-Kadzdzab ketika Musailamah Al-Kadzdzab mengaku dirinya sebagai rasul. Ini akidah yang sangat besar, termasuk bagian dari keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kita imani beliau sebagai seorang nabi dan rasul, kita mengimani beliau bahwa beliau adalah khataman nabiyyin, penutup sekalian para nabi dan rasul. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Siapa yang mengangkat seseorang menjadi nabi, maka dia membantah ayat Al-Quran Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita di dalam sebuah hadis sahih yang dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya. Apa kata beliau? La taqumus sa'ah hatta yub'atha dajjaluna kadzabuna qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai munculnya, datangnya Dajjalun. Dajjal dalam bahasa Arab pembohong, pendusta atas nama agama. Dengan bentuk jamak Dajjalun, para Dajjal, Kadzabun, Kadzab, para pembohong, pendusta atas nama agama Allah. Qaribun min 30, sebanyak 30 orang. Kulluhum, semuanya mereka, yaz'umu annahu Rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah. Patut kita ucapkan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul satu demi satu. Pada zaman beliau muncul satu orang, Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian setelah beliau wafat diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Oleh karena itu wajib bagi setiap penguasa muslim di negeri-negeri mereka memerangi, memberantas, mengkikis habis siapa saja yang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul dan para pengikutnya kecuali mereka mau bertobat. Ini sikap yang diambil oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin, Abu Bakar dan pengikut-pengikutnya, yang kita diperintah untuk berpegang dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian datang satu demi satu dan muncul Mirza Ghulam Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab, la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah kufur, bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Ahmadiyah bukan dari Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sampai muncul 30 orang. Semuanya mengaku dirinya saya utusan Allah. Mirza Ghulam Ahmad, sirahnya, perjalanan hidupnya jelas. Budak dari Inggris, diperintah oleh Inggris untuk melemahkan semangat jihad kaum muslimin.
melawan pemerintahan Inggris waktu itu. Kalau kita di sini dengan Belanda dahulu. Ini penipu, pembohong besar. Ini yang kata Nabi, Dajjalun, Kadzabun. Semuanya mengaku saya adalah utusan Allah. Pada ayat tadi mengatakan bahwa beliau adalah penutup sekalian para nabi dan rasul. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin tidak bisa ditakwil lagi. Kita mau tafsirkan apa wa khataman nabiyyin? Tapi para pengikut Mirza mulai merubah-rubah ayat Al-Quran dengan cara-cara iblisiyah. Dalam hadis yang lain yang derajatnya mutawatir, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari jamaah para sahabat, dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, La nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Apa kurang tegas sabda Nabi kita yang mulia? La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelahku. Habis risalah, nubuah, kenabian dan kerasulan habis setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan syariatnya kamil sempurna yang tidak memerlukan tambahan dan pengurangan sedikit pun juga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pegang akidah yang kuat ini. Ajarkan pada diri kita. Di rumah kita ajarkan pada anak dan istri kita. Karena hidup kita sekarang di tengah-tengah masyarakat penuh dengan ajaran-ajaran yang sesat, yang menyimpang jauh dari ajaran Islam. Sampai keluar dari Islam. Salah satunya ini Ahmadiyah. Dengan Nabi palsunya Mirza Ghulam Ahmad. Pembohong besar ini. Beritahukan. Agar kaum muslimin tahu. Ini bukan dari Islam. Ajaran Islam tidak mengenal ada Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syar'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Minta kepada pemerintah yang akan turun tangan dan memberhentikan ajaran ini. Mengkikis habis. Kalau membangkang, maka wajib bagi pemerintahan muslim memeranginya. Dan ini merupakan jihad yang paling besar. Seperti Abu Bakar As-Siddiq bersama para sahabat memerangi Musailamah Al-Kadzab. Tetapi jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri, dan sebagian ulama-ulama kita telah memberikan fatwa terlarang ajaran Ahmadiyah di negeri kita ini. Pertahankan akidah ini. Jangan sampai luntur keislaman kita, karena ini antara iman dan kufur. Siapa yang mengiktikadkan, meyakini, mengakui ada Nabi setelah Rasulullah, setelah dia mengetahui ayat Al-Quran, setelah dia mengetahui ajaran Islam, bahwa tidak ada Nabi dan Rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia keluar dari Islam dan tidak masuk ke dalam Islam. Walaupun sejuta kali Ahmadiyah mengatakan dia kaum muslimin, bukan kaum muslimin. Karena membantah firman Allah, wa khataman nabiyyin.